Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN, kembali lagi di podcast Ngopi ASN, Ngobrol Pagi ASN. Masih bersama saya, host kalian, Sofia Nurvita. Pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih mengenai kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Nah, udah hadir sama kita Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Iman Suheri, SSTP MSE. Selamat pagi Pak Iman Suheri, kami panggilnya Bang Bayu aja ya, udah biasa manggil Bang Bayu, rasanya nggak enak kali kalau formal gitu. Ya, gimana kabarnya Bang Bayu hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kita mau minta diskusi atau sharing-sharing lah tentang penanganan bencana, kemudian kesiapsiagaan, gimana sih ini kan beberapa bulan ini ya kan heboh banget tuh masalah megatrust, bencana megatrust gitu. Kalau bencana megatrust itu menurut pandangan dari Bang Bayu sendiri sebagai seorang kepala pelaksana BPBD itu gimana sih menyikapi ini? Terus kira-kira di BPBD Aceh Tamiang sendiri udah ada langkah-langkah nggak untuk menginformasikan ini ke masyarakat gitu? Ya, baik. Memang benar Ibu bahwasanya megatrust ini lagi booming, lagi viral. Booming banget gitu. Viral. Bahwasanya dapat kami sampaikan, megatrust ini kan akibatnya bergeser lempengan. Dia dapat informasi dari BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, informasi ini akan kita dapat dari BMKG apabila ada potensi. Alat apapun sampai dengan sekarang belum bisa mendeteksi kapan terjadinya, jam berapa, pukul berapa, itu nggak dapat. Belum ya? Belum dapat. Tapi potensi dan gejalanya ada. Tapi hari ini kita menghimbau, itu dampaknya adalah seperti tahun 2004 silam, pada saat tsunami 9,3 Richter. Jadi gempa besar banget ya. Besar. Potensinya adalah tsunami gitu loh. Nah, wilayah kita kebetulan ya bahasa kita mesti bersyukur lagi nih. Karena itu wilayah pantai barat. Berarti mulai dari Calang, Aceh Jaya itu ya, terus ke Aceh Barat. Gitu. Karena ke Mentawai arahnya. Nah, kami dapat informasi dari BMKG, kebetulan kita sudah kerjasama seluruh BPBD se-Aceh melalui BPBA. Sering kita lakukan Zoom, apa persiapan, namanya juga musibah, tentunya kita buat persiapan. Dampak dari gempa ini tentunya nantinya kan rumah runtuh, akibat yang paling fatal. Gitu. Jadi kita sudah menyiapkan kantong-kantong untuk tes tempat evakuasi sementara. Dan kita sudah berkoordinasi pada camat bahwasanya wilayah kecamatan dalam artian aula tempat evakuasi sementara akan kita siapkan apabila itu terjadi. Dan pada saat kami sering rakor melalui via Zoom bersama BPBA dan BNPB, langkah-langkah antisipasi sudah kita sampaikan bahwasanya kalau ada kejadian minimal 100 orang jiwa kita bilang, itu nggak bilang kakak ya, jiwa minimal bisa kita tampung di kecamatan, kalau lebih baru kita bawa ke kabupaten. Nanti kita koordinasi macam untuk sumbernya yang layak lah. Namanya pengungsi ini kan mereka harus layak, tempat tidurnya, makan, minum, tempat mereka MCK dan segala macam, untuk sholat gitu. Kalau untuk antisipasinya, hari ini benar masyarakat kita belum siap akan bencana ini. Tapi pinginnya pemerintah tolonglah, apa upaya pemerintah? Yang namanya bencana itu kan ada bencana alam dan bencana non alam. Ya tentunya yang ini adalah bencana alam. Yang nggak bisa kita prediksi. Gitu. Tentu kita bisa mengantisipasi dan waspada. Dan harapannya kalau BNPB sampaikan, ya kalau kita sampaikan coba lihat respon dari masyarakat gimana. Mau lihat feedbacknya, apakah mereka gelisah dan segala macam. Gitu. Takutnya menimbulkan kegaduhan seperti itu. Tapi kami juga tidak berani mengambil spekulasi ini. Begitu ada data BMKG, kami akan kirimkan ke seluruh desa tangguh bencana kami. Habis itu ada relawan damkar dan kampung-kampung tangguh yang sudah kita bentuk. Ini tuh. Berarti udah melakukan koordinasi dengan kecamatan dan datuk-datuk Bang ya? Terkait nanti logistiknya, kemudian tempat-tempat evakuasi gitu ya? Oke. Kemudian nih Bang, kan terkait kesiapsiagaan sama penanganan bencana nih kan? Dengar-dengar BPBD Aceh Tamiang ada inovasi baru yang namanya Laga Bang ya? Apa tuh Laga tuh Bang? Laga kalau kan diambil dari kearifan lokal bahasanya.
garang ya. Oh, garang artinya bahasa Tamiang. Kalau panjang akronimnya itu layanan siaga kebencanaan. Layanan siaga kebencanaan. Itu kita buat upaya dari upaya pencegahan dan upaya penanganan. Upaya pencegahan, penanganan di BPBD itu ada 3 dia. Pencegahan, penanganan, dan pasca RR tadi. Nah, jadi ada 3 kami. Jadi kalau di Laga ini 3 masuk kategorinya. Ya pada saat mau pencegahan, kita buat yang namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Habis itu, ini nanti mungkin sebentar lagi akan kita kukuhkan bersama PJ Bupati, bahwasanya ini merupakan arahan langsung dari BNPB, bagaimana masyarakat ini nggak manja. Gitu. Di sini saya juga mau informasikan juga kelemahan di masyarakat kita, yang namanya pada saat banjir tahun 2002 lalu, mereka itu pada saat pengungsi itu kita siapkan dapur umum bekerjasama dengan dinas sosial, suplai makanan bersama Datu, kita siapkan tempatnya, makannya, tapi mereka berharap itu diantar ke rumah satu, nggak kan mungkin. Gitu. Jadi mereka bisanya itu kita hanya ready di dapur umum. Di dapurnya. Kita menggunakan perangkat, ya namanya pada saat bencana ya masakan telan ya, enak-enak ditelan kan gitu. Cuman frame-nya hari ini nggak beda gitu loh. Mana kami nggak dapat 1 butir telur dan Indomie serta beras 1 mu gitu loh. Ya nggak mungkin kita bisa antar mereka. Harus ke masing-masing rumah gitu nggak memang mungkin SOP-nya kita memang harus di dapur umum. Dapur umum. Nah jadi upaya pencegahannya ya seperti itu, kita membuat kampung desa desa tangguh bencana yang ini melibatkan Datuk Penghulu. Dan alhamdulillah respon dari Datuk Penghulu baik, kerjasama sama BPM itu mereka menggelontorkan dana desa di situ. Oh, dana desa malah yang digelontorkan untuk ini. Jadi kami hanya sebagai narasumber, mereka menyiapkan tempat, mereka boleh bajunya, kita sampaikan sekaligus simulasi. Simulasi. Jadi kita harapan kita per kampung itu ada 10 orang gitu, minimal gitu. Jadi mereka akan kita lantik nantinya, dan nantinya itu akan kita berikanlah mereka pemahaman. Contoh pada saat ada kejadian kebakaran di wilayah mereka. Hari ini yang sulitnya pengalaman anggota tuh rata-rata pada saat masuk tempuh ke lokasi TKP. Karena seakan-akan itu jadi hiburan. Iya, malah banyak yang nonton ya, malah jadi susah aksesnya jalannya ya. Betul. Sekarang udah kita buat anggota bagaimana pada saat pelaksanaan tugas wajib pakai baju dinas. Karena saya observasi kenapa masyarakat mau bantu, kita bersyukur masyarakat mau bantu. Cuman itu kan alat beda gitu loh, berbahaya. Karena tekanan berapa bar itu stang nozzle itu bisa naik ke atas dan bisa pecah kepala mereka. Kalau mereka bukan ahli. Kalau nggak ahli gitu. Tapi itu kami pahami, kami sadari rupanya pada saat anggota saya ke lapangan pakai baju preman. Jadi masyarakat pikir, wah masyarakat bisa bantu, gitu, saya bisa bantu dong. Gitu. Tapi terakhir udah kita tertibkan, mereka pakai baju uniform seragam, baju anti panas. Akhirnya masyarakat hanya melihat saja, dia membantu paling mengangkat selang. Karena yang bisa mengoperasikan memang hanya tenaga-tenaga ahli yang sudah kita latih. Ya. Sampai dengan diklat Ciracas langsung Jakarta kita langsung ke Jakarta, khusus untuk iya pemadam. Tapi yang mereka kita undang kemarin. Oh gitu. Lumayan dana Pemda keluar itu sekitar 350 juta selama 1 bulan. Kita kerjasama dengan marinir. Tapi dengan adanya kayak tadi desa tangguh bencana itu jadi ada kemandirian di masing-masing kampung juga ya. Betul, sangat terbantu kami itu, sangat terbantu karena bicara personil dengan jumlah penduduk di Tamiang ini ada 200.000 ya. Wah itu dengan jumlah PBBD ada 150 orang nggak mungkin tercover. Nggak mungkin tercover. Nah, kita buat yang namanya kantong-kantong relawan, yang namanya LSM yang mau bergerak di bidang bencana. Syukur alhamdulillah banyak. Ada namanya forum resiko bencana. Forum resiko bencana. Forum resiko bencana. Itu siapa aja tuh yang ya anak-anak muda rata-rata ya Gen Z yang masih mau gitu loh. Tapi mereka udah paham bahwasanya bencana ini bukan cari uang. Mereka cari relasi, cari sifatnya kemanusiaan adalah memang ya untuk membantu sesama. Mereka cinta akan Aceh Tamiang ini. Makanya saya senang gitu loh. Jadi udah ada 3 nggak salah binaan kami. Ini udah kerjasama sama Pertamina, bahkan orang difabel juga kita libatkan gitu loh. Jadi Pertamina menyampaikan mereka punya
ada CSR gitu. CSR-nya ya. Mereka bilang bagaimana caranya Pak Kala bisa nggak mereka berkontribusi kepada bencana ini? Boleh. Apa kira-kira Pak? Mereka ini sudah dilatih sama Pertamina itu CSR-nya jadi montir. Saya punya mesin bot itu banyak, jadi keahliannya juga belum ada di situ. Makanya saya bilang kalau boleh difabel ini diajari montir untuk mesin bot, alhamdulillah saya bilang ya udah inilah kerjasamanya. Dan akhirnya ada terlaksana, terrealisasi inilah ini ya. baru kemarin mau MOU. Oh MOU. Ya alhamdulillah. Jadi yang nanya BPBD itu kan dia segitiga ya, pemerintah, dunia usaha, masyarakat. Nah, itu dia emang kalau tiga ini udah berjalan insya Allah lah. Di pemerintah hari ini mitra-mitranya TNI, Polri itu sangat mendukung, luar biasa gitu loh. Dengan ada bantuan perusahaan, dengan perusahaan dananya lagi juga ya. ini Terbukti ya. kan kita 2022 kemarin sangat terbantu sama mereka gitu. Itu bahkan terbesar 12 kecamatan itu rata kena. Kalau sebelum-sebelumnya orang-orang tua kita zaman menyampaikan itu ada 3 wilayah kecamatan yang nggak kena gitu loh. Hari ini full. Semuanya ya 12 semuanya. Full, kena semua. Walaupun dia bergantian karena selisih air dari atas turun ke tengah ya kita kan demografi kita hulu, tengah, hilir. Gitu. Jadi dari hulu ke tengah itu 9 jam air itu turun. Udah kita hitung dari situ. Karena selama 14 hari kemarin itu. Dari tengah ke hilir itu 9 jam. Waktu jarak tempuh airnya itu ya. Turun. Kebetulan waktu banjir 2022 itu memang 3 kali kiriman dari atas. Nah, itu dia makanya terus sampai dengan 7 hari konstan dia. Yang 14 hari itu ya wilayah hilir yang menampung akhirnya karena pasang mati gitu ya. Ya seperti itu. Jadi laga ini ya inovasi kami karena pengalaman saya pada saat jadi pemadam tuh. Saya duduk mereka sepeda motor, Pak kebakaran di sana. Jadi saya berpikir pada saat mereka melihat kebakaran, mereka ke pos saya, itu berapa waktu? Anggota saya persiapan, karena kita ada dasar tuh. Begitu masyarakat menginformasikan, datang atau telepon, 15 menit kita harus sampai dengan TKP. Standarnya ya? Ya, itu standar nasional atau memang semua? Nasional. Jadi kalau di bawah 15 menit kita berhasil, di atas berarti gagal. Makanya butuh pengembangan banyak-banyak pos kita. Saya masuk kemarin baru 3 pos, sekarang udah 6 pos. Udah bertambahan 3 pos lagi pelan-pelan, ya, alhamdulillah. Dukungan dewan juga kan, eksekutif, ya, seperti itu. Laga itulah namanya biar orang lebih familiar aja. Laga layanan siaga kebencanaan ya. Terus kalau di laga sendiri Bang berarti ada ini ya terkait kesiapsiagaan tuh menyangkut peringatan dini kebencanaan juga nggak? Ya betul, itulah seperti tadi bicara balik kita ke BMKG kita udah buat kerjasama bahwasanya setiap jam, misalnya hari ini nih, ini pukul berapa gitu ya, nanti dikabarkan bahwasanya jam 17:10 sampai dengan jam 22:10. Wilayah yang bakal hujan deras ini per kecamatan. Per kecamatan. Nah, jadi per kabupaten per kecamatan. Bahkan kami betul rapat rutin bilang BMKG bisa nggak nih per kampung gitu loh. Jadi berdasarkan petaruan bencana kita bisa mengingatkan gitu loh. Nah, jadi kita bisa menginformasikan kepada desa-desa tangguh bencana tadi. Informasi peringatan dininya ya, melalui apa tuh? Nantinya? Ya melalui WA Blast, SMS Blast ya. Memang harus ya dulu kan namanya kita paling susah kan di komunikasi. Sekarang kan udah gampang dengan sekali. Internet ya, dengan internet semuanya. gitu. Sekarang siapa sih yang nggak punya HP gitu loh. Data statistik bahwasanya saya melihat di Telkom pada saat saya minta nomor HP laga itu hampir rata di Tamiang ini orang punya HP 2 atau 3. Dari jumlah 200.000 dan jumlah usia dibataskan usia dari umur 18 sampai dengan yang ke atas gitu. Jadi hampir rata punya 2 atau 3. Berarti kan mereka udah main internet dan segala macam. Makanya kita pakai namanya WA Blast. Kalau WA Blast itu ke relawan-relawan itu ya, tadi? Ke relawan-relawan. Tapi kalau SMS itu ke wilayah region ya. Misalnya tadi bahwasanya data BMKG ini bakal hujan lebat gitu ya. Kami melihat, Kejuruan Muda. Kecamatan Kejuruan Muda tuh rawan di Sumadam longsor. Kita akan kirim di wilayah itu, region itu ya, radiusnya. Kita kirim melalui SMS. Mereka akan melihat data dari BBBD Tamiang Laga.
Terus kalau gempa itu biasanya kan ada potensi tsunami, itu bisa juga Bang ya, berarti ya di daerah wilayah-wilayah yang mendekati kira-kira kena potensi tsunami gitu di SMS Blast gitu ya. Betul. Karena hari ini BMKG akan memberikan monitor per BPBD. Cuman mereka lagi mungkin keterbatasan anggaran, mereka step by step. Aceh Timur udah ada. Itu kalau udah gempa walaupun di Manado gempa, udah kasih tahu sama dia berapa Richter gitu. Cepat kita jadi mainnya gitu. Kan BMKG luar biasa sekarang dari sisi IT-nya ya. Makanya kita adopsi terus itu. Ya ATM lah kan. Amati, tiru, modifikasi. Oke Bang, jadi yang laga tadi kan kesiapsiagaan. Terus ada pencegahannya juga melalui pelatihan-pelatihan gitu. Ya, kalau pelatihan-pelatihan yang udah dilaksanakan kira-kira apa aja nih? Ya itu untuk anak. Siap. Apa tuh? Ya. Ini dia baru ngopi ASN ya kan? Iya, ini baru pas dia ngopi ASN. Bisa langsung dicicipi nih. Boleh. Ini dari mana? Shelter lagi. Memang ini kita selalu shelter ya. Shelter. Gimana shelter? Shelter nih depan Samsat ya? Samping Samsat. Ini donatur utama kita. Nggak bosen kita ngendorse-nya. Mantap. Oke, lanjut aja Bang ya. Sambil kita ngopi-ngopi santai aja. Tadi pelatihan-pelatihan yang udah dilaksanakan. Ya, pelatihan kita. Jadi macam tadi pelatihan untuk Desa Tangguh Bencana yang harapannya bukan hanya perangkat sebetulnya. Yang kita harapkan sama perangkat kampung tuh yang ada tuh pemuda-pemuda. Tapi pemuda-pemuda yang cinta akan kampungnya gitu loh. Karena bicara relawan ini kan rela tidak melawan. Nggak ada dia upah jerihnya. Gitu loh. Tapi jiwa kemanusiaannya yang paling penting. Nah jadi diharapkan mereka itu ya paham apa mau dibuat itu loh. Minimal mereka akan membawa posisi pada saat dadakan seperti banjir bandang. Ini di sini tempat titik kumpul, ini di sini gitu loh. Jadi mereka langsung koordinasi ke BPBD. Karena di BPBD juga udah punya Pusdalop namanya, pusat pengendalian operasi yang itu 24 jam. Standby orangnya. On call, siap datang. Jadi mereka ini juga udah ada titik koordinasinya. Enggak stagnan dia, bingung dia. Ini apa harus kebuat ini gitu. Nah, jadi Pak ini kami butuh ini. Ya tentunya kalau saya punya tim namanya TRC, tim reaksi cepat. Mereka akan melihat kajian, butuh ini, turun semua gitu. Nah, seperti itu. Jadi udah harapan kita ini udah posisi sampai dengan sekarang hampir 35. Target kita sampai dengan bulan 12 ini, sebelum bulan 12 berakhir ini, sekaligus kita langsung mereka kukuhkan, kita kukuhkan nantinya. Kalau kita sekarang 217 kampung, 17 kampung berarti 200 target kita. Ya tentunya terima kasih kita kepada Dato' Pengulu, ya mereka juga paham bahwasanya bencana ini menjadi prioritas sekarang. Gitu loh. Karena memang banjir ini udah langganan bagi kita gitu loh. Jadi itu upaya pencegahannya kita buat pelatihan-pelatihan. Bukan hanya pada saat pelatihan, pada saat banjir, kan bencana itu banyak. Apalagi kami menanam SPM ini banyak, di pemadam juga gitu loh. Mereka kita kasih, terutama ibu-ibu gitu loh. Ini bagaimana cara kalau kompor. Kalau gasnya itu ya. Kita jangan panik gitu loh. Karena filosofi di BPBD itu orang panik, kita jangan gabuk. Orang gabuk, kita jangan panik gitu loh. Saya juga baru paham rupanya api itu, kekuatannya di atas, bukan di bawah. Jadi kalau kita ada api, bocor pipa gas tuh, kita pegang aja di bawah mati dia. Bawah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi jangan atas ya. Itu lidahnya itu. Ya, berarti kalau kita tutup dari bawahnya gitu ya? Nah, jadi kompor gasnya gitu kan, kita tutup aja kita bawah. Jangan atasnya, jangan dari gini, nggak mungkin. Dari bawah potong. Nggak apa-apa gitu. Tapi ya itulah butuhnya edukasi dan pelatihan. Jadi, pada saat matikan kompor pakai basah gitu. Oh ini udah dibasahin tapi nggak bisa gitu. Ini, karena rupanya dari atas nutupnya ya. Dia kalau pakai kain basah itu memang harus tutup rapat, Jangan ada sedikit oksigen masuk. Jadi tutup rapat dia.
Kalau ada oksigen malah Ya. kain-kainnya terbakar Betul, gitu ya. betul. Dan bahkan bisa ada blowback kalau bahasa kami, bisa balik deh, boom gitu. Itu yang berbahaya. Memang pentingnya ilmu Ya. dan pelatihan ya Bang Terus ya. jangan lagi misalnya nih di wajannya berapi gitu kan. Jangan disiram ke air. Disiram ke air kan namanya api minyak sama air tuh nggak pernah nyatu. Iya. Dia akan lompat ke dinding terus menyala. Semuanya ya. Tenang aja nggak ada masalah. Tapi itulah ya tenang bagi kami yang paham. Ya, Ya, kalau nggak ada yang ilmunya, nggak ada panik ilmunya juga. kan panik. Ya. Gitu. Ya tentunya itulah kita nanti memang perlunya edukasi. Alhamdulillah nih seperti ini mungkin didengar gitu kan. Mungkin anak-anak sekolah TK juga sering mengundang gitu loh. Bahkan kami buat acara di kantor gitu. Ya, memang targetnya go to school kemarin. Di sekolah-sekolah kalau nggak salah kemarin pernah Ya. tengok di TK seru TK, ya. Ada SMA, juga. SMP, udah mulai masuk semua kami gitu loh. Memang targetnya gitu. Ya harapannya ya seperti tadi biar ada pemahaman Ada lah. pemahaman. Jadi mereka juga paham oh kayak gini gitu. Oh kayak gini. Dan Oh, kenapa arogan sebenarnya mobil pemadam kok lewat gitu. Ya. Karena ya mengejar gitu loh, mengejar. Karena kan nggak tahu kapan dibakar, kapan terbakar. Iya. Nah, seperti itu. Jadi tadi ngomongin masalah kampung tangguh bencana Kampung tuh Bang. ya. Itu di daerah mana aja yang udah Kecamatan Banda Mulia itu 100%. Kecamatan Bandar Pusaka Banda Mulia berarti ada 10 kampung. itu memang daerah yang rawan-rawan bencana atau gimana? Jadi berdasarkan KRB itu kalau rawan bencana banjir kita udah semua. Oh, udah semuanya. Bukan apa, Pak? 12 kecamatan semua Jadi ya. begini, karena kita sistem seperti saya bilang tadi hulu, tengah hilir. Jadi sungai kita ini sedimennya udah mulai naik dan posisinya dangkal. Beda kayak dulu gitu loh. Makanya butuh sistem pengerukan. Tentunya sistem pengerukan banyak sekali yang harus dilalui. Tentunya harus dapat berapa menteri karena itu kan pasir. Pasir daerah wilayah hilir yang akan kita ambil gitu loh. Oh kalau nggak diambil gimana Pak? Kita buat pulau baru mahal biayanya dan butuh izin gitu loh. Tapi kalau kita panggil perusahaan mereka mau 0%, tapi kan dia jual ke negara lain. Tentunya nanti ujungnya berbahaya, batas negara dan segala macam bergeser gitu loh. Karena saya udah koordinasi ke BNPB, itu Majen Fajar langsung menyampaikan. Nggak Mereka bisa. nggak perbolehkan. Karena pengalaman saya waktu di camat, batu mangga itu ibu-ibu cari pakai ban, dimasukkan gitu ya. Besoknya ada lagi nih Bu, ada gitu loh. Yoh, jadi batu mangga sebesar ini bisa turun pada saat air bah gitu. Konon lagi cuma pasir gitu loh. Ini udah memang meluap ya, jadinya sungai kita tuh makin lama makin bengkok dia. Jadi yang dulunya daratan jadinya jadi air juga jadi aliran sungai kan gitu. Namanya tekongan, namanya airnya kan mengikis terus dia. Sifatnya air kan dari atas ke bawah gitu. Dari bawahnya mampet, ya udah meluap, banjir lah dia. Makanya kalau sudah banjir, hujan di atas, di bawah pasang mati, nah itu udah pasti. Sudah siap-siap. Ya jadi itu. Jadi kalau dibilang orang kayak mana BPBD bisa nangani banjir? Bisa. Kita keruk itu. Kita keruk. Bicara semua pemerintahan ini kan sejarah. Iya. Dulu banyak sungai mati, banyak kapal masuk. Dulu orang kampung kita buat rumah ngadap ke sungai, kan gitu. Memang udah paham gitu kan. Sungai itu pun posisinya dalam, gitu. Sekarang sungai pun udah dangkal, gitu. Butuh pengerukan. Kalau sudah dikeruk, saya yakin 100% itu enggak. Bisa ini ya. Karena saya udah panggil tim ahli. Total di wilayah hilir 178 hektar. Yang ini aliran sungainya itu. Yang sudah yang daerah rawan. Yang bukan rawan, yang sudah sedimennya udah naik. Ya, jadi di muara itu kita bisa main bola semata kaki airnya. Jadi kalau orang dari laut itu mau masuk ke sungai itu, kan sungai kecil tuh ke Palung itu ya, bibir itu ya. Dia cari londang bawa bahasa orang sini, cari agak dalam. Jadi pas air pasang baru masuk ya. Kalau nggak ada yang nunggu gitu loh. Nah itu memang bukan hanya Tamiang loh, pantai timur itu hampir semuanya mengalami makanya dulu hal pada serupa saat ya. Pak Gubernur Pak Jaini Abdullah, beliau tuh mau beli alat pengeruk. Tapi nggak tahu kita nggak berhasil atau gimana. Dan satu lagi,
Khusus das tamiang itu kewenangan provinsi. Oh gitu. Jadi uang daerah masuk bahaya. Uang provinsi masuk tapi nggak pernah ada. Yang ada cuman ya saya langsung sampaikan gubernur semua turun. Forkopimda Aceh. Tapi cuma dimasukkan dana 5,9 M itu pun aspirasi dari seorang Dapil 7 Dewan. Bayangkan kalau kita seperti Aceh Utara, itu sudah dasnya diatur oleh pusat. Jadi uang pusat itu bisa buat, ini kalau pengalaman ya, Aceh Utara banjir selang seminggu pasti kami yang banjir. Ini ke depan Aceh Utara tidak akan banjir lagi. Kenapa? Mereka buat waduk udah dibuat waduk. Buat bendungan udah. Ratusan miliar pakai dana pusat gitu. Jadi karena dasnya daerah sungainya ada kewenangan pusat gitu. Ya kita udah koordinasi juga sama PU pusat, tapi itu wilayah ya kan jaga masing-masing kamar ini. Itulah jadinya. Nah, itu memang harapan saya udah nyampaikan juga ke 7 anggota dewan yang sebelumnya tahun lalu. Ya, tapi realisasi belum ada. Ya, kita doakan saja Bang ya. Moga-moga ke depannya ada. Jangan kita putus asa. Iya. Yang penting tetap semangat dan berdoa gitu. Oke, tadi kan kalau Kampung Tangguh Bencana itu biasanya ada relawannya ya Bang. Kalau relawannya itu biasanya tugasnya apa aja mereka? Ya, relawan itu tugas mereka ya macam tadi, membawa masyarakat ke tempat evakuasi. Kita udah cari di mana lokasi titik tertinggi. Nanti kita buat tenda, nanti kita buat ini, nanti ada siapa yang masak, siapa yang ini gitu loh. Jadi mereka akan dibentuk seperti itu gitu. Ya tentunya ya relawan itu ya sedekah lah dia gitu. Amal jariah. Kita tapi tetap posisinya kita utamakan dalam artian untuk bantuan makanan di situ kita dropping gitu loh. Misalnya satu desa ini besar, berarti harus ada 5 titik tempat titik evakuasi. Berarti nanti yang koordinir mereka melalui perangkat desa gitu. Ya, seperti itu. Oke. Tadi cerita masalah yang pemadam kebakaran tadi Laga ya. Berarti ada call centernya Laga ini. Ada. Apa aja sih yang bisa diadukan Bang kalau ke call center Laga ini? Call centernya bisa kebakaran, habis itu bisa hewan-hewan liar, ular, ya. Habis itu ada kemarin kucing. Nah, kucing saya kalau naik ke atas pohon boleh nggak minta tolong? Boleh, kucing. Wah, dalam selokan gitu loh. Pada sumur, cincin, kebanyakan cincin sekarang. Jadi cincin, kalau saya tengok hampir rata ya kita ada di Aceh ini kan rata-rata dipakein emas. Iya. Bocah yang utama wanita. Ya kalau mereka terus kan badannya makin busuk, bahasanya busuk apa besar gitu ya. Udah nangis-nangis ke rumah sakit lari kan ke damkar. Oh malah ke damkar ya? Karena mereka nggak berani gitu loh. Ya kita bukan ini ada alatnya memang alatnya seperti grinder kecil atau tang. Tapi kita sampaikan ini kan pasti dipotong pasti rusak tuh. Nanti jangan pula dituntut gitu. Kalau yang masih bisa pakai benang. Tentunya mereka udah belajar semua triknya. Dan ini udah ada pelatihannya. Sudah ada pelatihan langsung dari Ciracas dan diklatnya diklat pemadam 1. Wah mahal sertifikat itulah. Berarti luar biasa lah ya pemadam kebakaran di semua gak cuman api tapi dari kucing, bombe, ada yang di pintu nangkap ular, kebo masuk parit. Sarung tawon banyak juga. Banyak juga ya. Sarung tawon sama ular yang banyak. Dalam setiap minggu pasti ada laporan. Ada. Jadi hampir rata kalau kebakaran kita dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah ini aja tadi kebakaran lagi. Itu sekarang aja udah 45. Hampir rata dia di atas 50. Tawon itu di rumah warga di atas itu ya tahun-tahun kepala itu lebih dari 60 per tahunnya. Ular paling banyak. Nah, apalagi habis musim banjir, panas. Musim panas lagi itu keluar ular ya. Keluar semua. Dia ya ke rumah-rumah warga gitu. Rumah warga. Ya macam-macam jenis ularnya, ada yang ular kobra, ada yang ular sawah. Nah ini saya juga mau ngedukasi bahwasanya kenapa namanya kita menangkap hewan gitu ya, kenapa harus dibunuh gitu. Kalau hewan yang berbisa sekali itu perintah saya untuk membunuh. Kenapa? Karena saya sudah berkoordinasi ke rumah sakit, memang anti racun bisa itu nggak ada di sini. Kalau kena kepatok ular, berdasarkan kami belajar itu 4 menit 5 menit game langsung ya, karena dia langsung ke jantung racunnya itu kalau yang berbisa ya. Nah, kita nggak ada anti ular racun ular ini. Yang anggota saya juga manusia, punya anak punya bini yang nunggu dia pulang gitu loh.
Ya udah, kalau yang namanya hewan liar itu yang memang berbisa sekali, kalau memang nggak bisa dievakuasi pakai tongkat, tebas, selesai gitu. Gitu dia. Tapi intinya masyarakat juga kita lindungi lah. Gitu. Kalau nomor call center laganya sendiri Ya, berapa? dulu bicara call center laga nih ya. Awalnya kan kita punya nomor tuh 06413113. Cuman kan orang malas. Iya, nomor telepon rumah. Bayar nih. Pulsanya terasa banget jadi, gitu. walaupun ini sifatnya urgent, tapi orang juga berpikir mungkin ya masalah itu. Jadi terakhir udahlah, karena sering digoreng kopi orang apa kan bisa pakai wifi gratis. Jadi kami kerjasama nih sama Telkomsel, kami ambil nomor halu, yang nomornya agak mirip. Nah, jadi 0811 67 3113. 0811 3113-nya sama. 3113. Cuman kan nggak bisa ini, dia ada 67-nya. 0811 67 3113. Itu ada disebar di mana aja sih Bang nomornya, biar kalau Udah kita sebar semua melalui perangkat kampung seluruhnya. Kita udah launching, kita sebarkan. Ya jadi ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang ngusil. Belum ada yang ngusil, maksudnya ini bohongan itu nggak ada, alhamdulillah. Jadi memang betul-betul real mereka butuh. Gitu. Butuh bantuannya ya. Tapi masih ada juga yang karena kenal sama saya atau sama pejabat damkar langsung telepon. Langsung ke kepala pelaksana BPBD. Memang kita lebih senangnya kalau mereka telepon ke laga, Sherlock dong, Sherlock. Langsung anggota langsung dikasih itu langsung ngejar kan. Itu WhatsApp berarti ya? WhatsApp. Kalau WhatsApp bisa untuk Sherlock enak itunya ya. Oke Bang, terakhir nih, apa pesan-pesan buat masyarakat Aceh Tamiang dalam menghadapi bencana? Ya, pesan terhadap Aceh Tamiang, karena wilayah kita rawan bencana, apalagi ini bulan berber ya. Ini dia mulai musim penghujan. Ya tentunya ya jangan panik lah. Ya kita juga bersama menghadapi bencana ini. Bicara saya tadi dari awal bahwasanya rawan kita sekarang udah banjir dan longsor. Banjir pada umumnya karena posisinya wilayah di hilir itu sudah tinggi sedimennya dan dangkal sungainya, bahasa yang lebih mudahnya dangkal. Jadi pada saat air dari hulu ke hilir ditambah lagi air tidak disedot melalui pasang laut, pasang mati, tentunya meluber. Jadi kita tetap waspada, tentunya melalui layanan siaga kebencanaan. Silakan call kami gitu loh. Tentunya kami juga sudah punya kantong-kantong, punya kekuatan di masing-masing kecamatan gitu loh. Jadi bisa kita berkoordinasi ya tentunya pada saat penanganan gitu loh. Kalau bicara banjir, kalau bicara kebakaran ya kita udah ready juga. Ya Sapras kita sudah memadai gitu loh. Hewan-hewan liar kita juga seperti itu. Jadi intinya kita berusaha, karena Tamiang ini lahirnya 2002 ya. 2002 berarti umurnya baru masih berapa tahun nanti? 22 tahun. 20 tahun. Belum dewasa banget lah. Masih labil. Masih labil. Tapi alhamdulillah kan pelan-pelan kita menghadapi ini. Insya Allah. Intinya kalau hari ini banjir, bagaimana penanganannya, kami tanggul-tanggul yang rusak tuh kami buat tinggikan sekarang. Kami tinggikan, jadi itu lebih aman. Cuman kami sudah paham spot-spot mana aja yang bakal kena nanti. Bakalan kena makanya dampaknya. udah gitu ya. Wilayah hilir udah kita buat benteng. Nah, cuman ini juga nih masyarakat juga di wilayah Rantau Pakam tuh. Pak, itu wilayah kami udah mulai banjir. Maunya jujur juga bahwasanya rumah itu udah diganti sama Pemda. Udah diganti. Itu memang daerah das ya. Pokoknya kalau air naik itu banjir lah. Tapi dia udah punya ada tanah, kita bangun. Di tahun 2024 beres. Ada 10 rumah itu. Tapi itu terus tetap juga yang itu gitu. Terus biar viral gitu. Ya maksudnya lebih fair lah, maksudnya ya sama-sama kita itu. Berarti bahasa BPBD tadi, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha nggak bisa sendiri. Sendiri kita hancur. Makanya koreksi sama kolaborasi sama TNI, Polri, sama SAR, Satgasar luar biasa. Ini udah membantu kita. Mungkin itu. Jadi masyarakat jangan panik gitu. Jangan panik. Ya kita cari tempat titik tertinggi gitu loh. Kita juga udah mendata posisi-posisi mana yang bisa dilalui dan apa yang antisipasi kalau ini nggak bisa masuk makanan gitu, tentunya kita udah persiapkan alat kita semuanya. Ini. Baik, makasih banyak Bang Bayu, semoga lancar nih laganya, semakin sukses, terus
pembentukan kampung tangguh bencananya juga semoga cepat ini ya selesai dan segera dikukuhkan relawannya supaya sinergi penanganan bencana antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan organisasi gitu semakin solid gitu kan. Oke, baik Sobat ASN, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Bang Bayu, kita panggilnya Bang Bayu. Semoga ada edukasi-edukasi sharing-sharing tadi dari Bang Bayu semakin memberikan informasi dan pengetahuan ke kita. Jadi intinya jangan panik. Kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi call center Laga Aceh Tamiang. Nanti nomornya ada di bawah sini nih. Oke, baik. Begitu Sobat ASN, semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.